di bagian ventilasi udara ini bentuknya unik, jarang saya temui seperti ini. Nyaris saya tidak pernah bertemu ventilasi udara yang model salib begini, teman-teman, di dalam sini. Tapi cukup sejuk untuk ruang ini, tidak sama dengan ruang-ruang sebelumnya. Nah tuh, terakhir 2005 teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, saya berada di tengah-tengah kota sebetulnya, di daerah Bondowoso, dan saya mendapatkan info bahwa ada rumah Belanda yang lama sudah terbengkalai, teman-teman. Dan benar saja, saya Satroni, ternyata memang ada. Nah, inilah bagian sisi kanan dari penampakan rumah Belanda yang lama terbengkalai. Dan ini benar-benar di tengah-tengah kota, teman-teman. Saya tidak menyangka sama sekali. Menurut narasumber, rumah ini sudah lama memang ditinggalkan oleh pemiliknya ya. Karena tuan dan nyonya dari rumah ini sudah meninggal dunia, teman-teman. Kemudian anak-anaknya tidak mau menempati rumah ini, dan mereka berada di pindah ke kota Surabaya. Terlihat sudah lama sekali dan usang ya, teman-teman. Di bagian tembok banyak sekali kerusakan, tetapi tidak mengurangi terlihatnya bahwa gedung ini atau rumah ini sangat kokoh. Lihat, banyak sekali bercak-bercak ini, teman-teman, lumut-lumut. Tentu ini karena panas atau hujan yang termakan oleh usia ya, teman-teman. Di bagian bawah saya suka sekali, ada semacam tatanan batu, dan ini klasik sekali, teman-teman. Tidak ditemukan pada model-model rumah di zaman sekarang ya. Kemudian ada ini jendela yang unik sekali dan khas sekali, teman-teman. Khas banget model-model begini, cantik sekali sebetulnya kalau kita mau pugar ini dan modifikasi sedikit saja. Dan ini ada 3 lapis sepertinya, teman-teman. Di bagian bawah seperti tatanan batu, kemudian di atas seperti semacam pagar, kemudian paling atas yang menyentuh langsung ke daerah atap, teman-teman. Ventilasi udara tidak lupa selalu begini, karena rumah Belanda rata-rata nyaman di dalam ya, teman-teman. Keren, otentik sekali, masih luar biasa. Wow, bagian atap ada banyak kerusakan ya. Tentu ini karena tidak dirawat, dan
bisa nilai, saya perhatikan ini karena dahan-dahan pohon yang menyentuh atap kemudian merusak di bagian atapnya. Luar biasa. Oke, kita pindah ke sisi depan ya teman-teman. Sudah ada meteran listrik, artinya rumah ini beberapa tahun yang lalu pernah ditempati. Entah kenapa mereka meninggalkan rumah ini begitu saja. Dan unik teman-teman, di bagian depan ada pagar. Wow, keren. Ini ada semacam pembatas dari halaman ya. Halaman luas sekali. Kemudian di situ ada taman pemakaman umum. Nah, ini dekat sekali dengan kuburan massal ya. Istilahnya makam umum di daerah ini. Tuh. Unik teman-teman, jadi pagar sekaligus pot atau tempat tanaman hias di sini. Keren ya, keren banget. Kemudian ada tangga yang kita akan memasuki rumah. Nah, pertama kita pijak di sini 1, kemudian ada tangga lagi, itu 2, 3, dan bentuknya oval teman-teman, unik sekali, luar biasa. Kemudian di atas masih ada tambahan pagar juga terbuat dari semen ya. Nah, lihat ada detail semacam taburan batu begini, seperti menyatu dengan alam teman-teman. Hanya saja memang sudah dipenuhi oleh tanaman-tanaman rambat ya. Wow. Kita akan mencoba masuk ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat bagian atas sudah sangat parah kerusakannya. Kita akan masuk teman-teman. Oke, ini nggak bisa kunci teman-teman, nggak bisa. Kita akan mencoba cek di bagian belakang, mungkin ada akses masuk. Saya turun kembali ya. Keren teman-teman. Sebetulnya halamannya cukup luas, sayang sekali lokasinya dekat sekali dengan taman pemakaman umum. Cukup luas sebetulnya teman-teman, luar biasa. Nah, ini penampakannya kalau kita shoot dari depan ya. Nah, terlihat rumah penduduk, kemudian rumah penduduk. Jadi rumah ini benar-benar di tengah-tengah kota. Cuman anehnya di sini senyap teman-teman. Mungkin warga nggak berani ya datang ke sini, atau malas aja karena ini paling pojok ya. Kita akan mencoba cari akses masuk teman-teman. Nah, ini pemakaman umum teman-teman, luas banget. Tuh. Banyak sekali kuburan warga di sini ya. Kemudian ada pohon yang cukup besar, ini pohon mangga. Banyak sekali pohon-pohon besar di sini teman-teman. Dan pekarangannya dipenuhi oleh banyak sekali tumbuhan-tumbuhan liar begini, rambat. Karena memang sudah nggak keurus mungkin. Kemudian ada beberapa sampah. Nah tuh. Nah, ini penampakan kalau kita dari arah sisi kiri. Nah, terlihat ya, wah, sayang sekali. Sepertinya kalau alaminya atapnya cukup kokoh teman-teman. Tetapi ada dahan yang mungkin cukup besar jatuh ke bagian genteng itu. Nah, gitu kurang lebih teman-teman. Bagian jendela sama dari sisi kanan dan kiri ya. Di sebelah situ juga sama seperti ini, persis sama. Jadi ada 2 buah jendela yang modelnya sama, kemudian ventilasi udara yang memanjang begini. Total ventilasinya ada 4 ya teman-teman. Di bagian sisi sini juga nggak ada pagar ya, hanya bagian depan sana yang ada pagarnya. Sayang sekali teman-teman. Sebetulnya kokoh, saya pikir ini kokoh. Hanya mungkin tertimpa oleh dahan pohon yang jatuh ke dalam rumah ini. Oke, kita akan coba cek mencari celah
untuk masuk bagian dalamnya, karena rumah ini sepertinya sudah lama sekali terbengkalai. Kemudian kita cek juga apakah di sana ada ruang spend. Wow. Yang mendominasi di sini adalah tanaman pohon mangga ya teman-teman. Banyak sekali. Nggak kebayang kalau saya explore malam-malam, karena memang di sini dekat sekali dengan kuburan warga. Perlu hati-hati karena aksesnya di sini agak susah teman-teman, dan sedikit meredup di bagian belakang. Energi negatif di sini sedikit terasa. Nah, ini seperti bagian sisi sini ada semacam hitam ya teman-teman, warnanya pekat seperti habis terbakar. Tetapi sebetulnya ini bukan teman-teman. Ini adalah efek lumut yang sudah menebal kemudian kena sinar matahari, dan mungkin ini konsisten ya teman-teman. Nah tuh, bener kan? Jadi airnya konsisten setiap musim hujan. Area ini selalu basah, jadi lembab. Kemudian ketika musim kemarau dia akan mengering, terbentuklah warna hitam seperti ini, dan ini bukan sisa kebakaran. Oke. Oke, kita cek bagian belakangnya. Wah, di bagian belakang ada sedikit menanjak ya teman-teman. Jadi ada jarak dari tanah ke atas begini, cukup tinggi. Hitungan saya kurang lebih 25 cm ya teman-teman, cukup tinggi. Jadi saya perlu naik. Oke. Oh. Nah, sepertinya bisa masuk teman-teman. Ada pintu yang terbuka di bagian belakang, tetapi kita akan mencoba cek bagian belakang sendiri teman-teman. Saya tertarik, ada beberapa bangunan juga. Assalamualaikum. Oke, seperti biasa teman-teman, konsisten rumah Belanda itu kalau tidak istilahnya ada yang merusak, tentu ada ruang spend seperti ini, ruang yang terpisah. Ini ruang gudang ataupun ruang asisten rumah tangga atau pembantu ya teman-teman. Di sini ada tiga ruang. Perhatikan, 1, kemudian 2, dan terakhir 3. Kita intip sedikit teman-teman, dan perlu hati-hati. Banyak sekali daun-daun kering di sini. Nah, tuh bagian atasnya. Banyak sekali daun-daun kering berjatuhan ya teman-teman, karena memang dahannya juga sudah tua ya. Jadi resiko dahan patah mengenai genteng sangat tinggi sekali, karena pohonnya sudah tua, kemudian dahannya juga sudah mulai mengering, dan ketika tertimpa angin, dahan-dahan tersebut bisa saja jatuh kapan saja teman-teman. Nah, ini penampakan di bagian belakangnya ruang spend pertama. Sebetulnya dikunci ya teman-teman, ada gembok di sini, tetapi bagian pintunya sudah terbuka karena rusak. Sebetulnya ada gembok di sini teman-teman. Lama sekali rumah ini dibiarkan ya. Oke, assalamualaikum. Nah tuh, cukup luas teman-teman ruang spendnya. Ada 3 buah ya, sama saja sih. Stop lu. Saya mendengar benda jatuh dari arah dalam teman-teman. Stop lu. Oke, kita akan coba cek masuk. Assalamualaikum. Nah, bagian luar ada yang unik teman-teman. Sebelum saya masuk, pintu ini dilepisi 2 buah pintu lah maksudnya. Jadi pintu pertama modelnya begini teman-teman. Ya. Kemudian kalau kita buka, ada pintu kedua, tapi ada kacanya ya teman-teman. Jadi double, pengamannya double. Jadi ada 2 pintu ya. Oke. Assalamualaikum. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah.
Oke teman-teman. Nah ini bagian dalamnya. Teman-teman boleh melihat di depan saya. Nah, ini penutup atap ya. Jadi terbuat dari anyaman bambu, kemudian diberi pelapis kapur, jadi tebal dia teman-teman. Sebetulnya dia awet, tapi mungkin efek beberapa ranting kayu atau dahan kayu jatuh ke bawah. Ada sebuah meja di sini teman-teman di dalamnya. Oke, kita cek bagian jendela deh teman-teman. Nah, bagian jendela aman ya, masih bagus sekali dan terlihat kokoh dengan double grendel dengan 2 pengaman dari bagian dalam seperti pintu ya teman-teman. Dia ada pintu bagian dalam kemudian luar. Di bagian dalam ada kaca teman-teman. Jadi di bagian luar langsung double lah istilahnya. Kemudian ada ruang yang cukup gelap di sana. Sepertinya nggak terlalu banyak ruang. Kita cek masuk. Assalamualaikum. Wow, banyak sekali sarang laba-laba ya. Jadi artinya ruang ini sudah puluhan tahun nggak terpakai. Ada tumpukan kayu di dalam. Sedikit ngeblur kamera saya. Ada tumpukan kayu di dalam teman-teman. Kemudian saya yang unik di bagian ventilasi udara ini bentuknya unik. Jarang saya temui seperti ini. Nyaris saya tidak pernah bertemu ventilasi udara yang model salib begini teman-teman. Jarang sekali. Seperti biasa bagian jendelanya juga begitu teman-teman, ada lapis semuanya. Oke, sedikit petunjuknya teman-teman. Ada surat SPPT ya, surat pemberitahuan pajak. Saya bantu. Nah ini, sorry, saya bantu hidupin lampunya karena sedikit gelap. Nah, oke. Nah teman-teman, lihat nggak? Nah tuh, terakhir 2005 teman-teman. Ada kain di dalam. Saya cek. Wow. Assalamualaikum. Ada kain ya teman-teman, sedikit lusuh. Kemudian beberapa barang, kalkulator, game, stick game, kemudian alat suntik. Macam-macam juga. Beberapa kain. Astagfirullahaladzim. Oke, kita keluar. Ada gantungan lampu yang atapnya juga ini sudah rusak ya teman-teman. Anyaman terbuat dari anyaman bambu. Nah, ini rusak. Artinya dia copot dari arah atas. Saya off-kan lampunya. Kita pindah ke bagian depan teman-teman. Nah ini bagian depan penampakannya sudah dipenuhi oleh tumbuhan liar ya. Kemudian beberapa atap genteng. Tentu ini sudah lama sekali ya gentengnya runtuh, karena di atas genteng malah ada beberapa tumbuhan. Jadi tumbuhannya di atas genteng yang runtuh. Tentu itu lama sekali. Nah ini bagian luar penampakannya. Tuh. Sayang sekali teman-teman. Sayang sekali. Masih ada jendela ya. Maksud saya gorden teman-teman. Kita cek.
Assalamualaikum. Ada satu ruang. Banyak sekali tumbuhan teman-teman di dalam sini, tapi cukup sejuk untuk ruang ini, tidak sama dengan ruang-ruang sebelumnya. Sudah lama sekali ada sarang rayap yang sangat luar biasa teman-teman menguasai. Kemudian bagian dahan pohon yang memasuki dalam rumah juga, sayang. Aduh, oke, ada satu ruang lagi teman-teman untuk kita cek bagian depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, nah ini bagian depannya masih ada sisa gorden, dan gorden ini klasik sekali motifnya. Nah, ada ventilasi udara lagi teman-teman yang bentuknya unik, dan ini seperti salib. Ini saya nggak pernah kelihatan di rumah Belanda lainnya. Oke, mungkin cukup segini ya teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya. Jaga kesehatan. Tidak ada lagi yang perlu dieksplor di sini. Sudah mentok saya keliling-keliling rumah ini. Terima kasih banyak sudah menemani saya dan jaga kesehatan. Assalamualaikum.